Tapi kalaupun mau dipaksakan bahwa duet ini akan terjadi, kemungkinan sih rasa-rasanya sih Prabowo Ganjar. Kalau Gibran benar menjadi calon wakil presidennya Prabowo, maka akan ada perang Baratayuda ya antara Jokowi dan Megawati. Saya Mungkin yakin sekali seluruh dan itu ya Nila itu akan menjadi satu pertarungan yang wah ini kalau dalam sepak bola udah big match ya. program Tribun News on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Jika berbicara tentang dinamika politik di tanah air saat ini, muncul kembali peluang yang katanya nantinya Pilpres bisa berjalan dengan dua poros saja, yang artinya mungkinkah ada calon presiden yang melebur, yang mana saat ini yang sedang keluar namanya adalah peleburan atau bergabungnya duet antara Prabowo dan juga Ganjar Pranowo, atau mungkin baliknya Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Untuk membahas hal tersebut hari ini saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif dari Politika Research and Consulting atau dari RC. Ini ada Bang Rio Prayogo di sambungan virtual. Bang Rio, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Nila? Baik juga Bang Rio, terima kasih banyak kesempatannya hari ini berbincang bersama saya. Bang Rio, peluang duet Prabowo Ganjar atau mungkin yang berjalan adalah Ganjar Prabowo. Apakah Lagi untuk pengantar terlebih dahulu Bang Rio masih memungkinkan tidak sih hal ini kemudian bisa terjadi? pertama sebelum aku jawab lagi ramai ya sekarang ya Betul. wacana itu ya. Wacana dua poros, ada peleburan kekuatan blok Prabowo dan blok Ganjar Pranowo. Sebenarnya wacana ini bukan wacana baru karena di bulan Hmm. November waktu diajak jalan-jalan di Kebumen kalau tidak salah waktu itu saya juga diundang oleh beberapa teman media untuk menyatakan bahwa agaknya sih sulit ya kalau itu terjadi dan kenyataan kan belakangan memang dua poros ini bersaing secara ketat baik di level pembentukan koalisi maupun di dalam perebutan elektabilitas di grassroots ya kan. Ini bersaing secara ketat antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Saling saling menyalip keduanya begitu ya. Nah, Hmm. apakah pertanyaannya apakah itu mungkin? Tentu di dalam politik apalagi di Indonesia kita bicara politik the art of possibility ya tentu ada lah kemungkinan itu. Tapi seberapa besar derajatnya dalam hemat saya rasa-rasanya kecil ini akan terjadi ya. Hmm. Begitu Nila. Rasa-rasanya kecil ini akan jadi, namun karena dinamika politik tidak ada yang tahu begitu ya, Bang Rio ya. Yes, Jadi masih yes. ada persentase yang mungkin bisa terjadi. Ini kalau berbicara soal peluang duet, kan yang muncul adalah siapa yang akan menjadi presiden dan siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Ganjar Prabowo yang kemudian dimunculkan saat ini, namun yang sejak lama memang sudah bergulir adalah Prabowo dan juga Ganjar. Ini kalau dari Bang Rio sendiri, yang paling bisa terjadi begitu ya kalau dari hitung-hitungan ini Prabowo Ganjar atau ke Ganjar Prabowo, Bang Rio? Di atas semua itu saya katakan tetap sulit terjadi. Tapi kalaupun mau dipaksakan bahwa duet ini akan terjadi, kemungkinan sih rasa-rasanya sih Prabowo Ganjar. Iya kan? Hmm. Karena misalnya adalah senioritas, ukurannya pengalaman di pemerintahan, pengalaman mengatasi konsep eh, global begitu ya. Mungkin itu akan menjadi benchmark Prabowo unggul di atas Ganjar di sisi itu. Tapi lagi-lagi saya mau katakan itu sulit ya, karena begini, ini kan pertarungan tidak hanya pilpres, tapi kan pertarungan pileg, Hmm. pertarungan antar partai. Nila bisa bayangkan tidak, misalnya PDIP tidak punya calon presiden Hmm. yang ada di kertas suara. Ya, di dalam survei-survei kami, PDIP itu selalu unggul di atas partai yang lainnya, bahkan dua digit. Yang lainnya masih satu digit, yang PDIP sudah dua digit, bahkan sudah di atas 20%. Masa dengan ukuran partai yang sebesar itu, Hmm. mau melepaskan kesempatan untuk memenangkan Pilpres. Dan kadernya bernama Ganjar Pranowo ini, secara elektoral itu bukan seperti Golkar yang punya ketua umum atau punya kader yang
yang elektabilitasnya rendah atau seperti partai-partai yang lain, bukan. Ini di dalam beberapa survei itu Ganjar bahkan nomor satu, begitu Hmm. ya. Meskipun ada juga yang surveinya Prabowo yang nomor satu, begitu. Paling fair mengatakan mereka bersaing sampai pada level yang paling ketat di dalam margin of error. Nah, di sisi Prabowo itu lebih rumit lagi kalau misalnya Prabowo apa namanya harus menjadi wakil presidennya Ganjar. Hmm. Nila bisa bayangkan kalau Prabowo itu jadi calon wakil presiden, ya kan? Satu, secara elektabilitas kepartaian, maka Prabowo akan kehilangan basis masanya. Gerindra itu adalah sekumpulan orang-orang Prabowo, orang-orang yang mencintai Prabowo, Hmm. bukan orang yang dekat dengan partai itu sendiri. Gitu. Orang-orang mau pilih Gerindra karena mereka menyukai sosok Prabowo, figur Prabowo. Nggak bisa dibayangkan kalau Prabowo misalnya dijadikan calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Itu Hmm. akan sebuah perjudian besar di dalam politik kita, ya. Di sisi Gerindra itu perjudian besar. Bisa jadi nanti secara elektoral Gerindra itu mengalami penurunan. Orang akan berbondong-bondong akan bermigrasi ke Anies Baswedan nanti seperti itu. Itu menurut saya kenapa saya bilang ya mungkin ini adalah seni kemungkinan gitu ya. Tetapi sulit rasanya itu akan Hmm. terjadi. Kecuali memang ada komitmen yang jangka panjang, ya. Kecuali memang ada komitmen jangka panjang, terus kemudian ada yang mau berbesar hati, mengalah, tidak harus menjadi yang paling apa, paling paling bisa menjadi calon presiden, ya mungkin itu akan terjadi. Tapi Hmm. melihat gelagat politik di Indonesia, tafsir saya kok rasa-rasanya itu berat. Inilah. Oke, sulit untuk kemudian terjadi karena tadi ini ada alasan rasional secara politis ya, Bang Rio, yang kemudian Yes, dijelaskan oleh yes. Bang Leo mengapa ini hal tidak mungkin meskipun ya toh kalau kita berbicara tujuan pencapresan ya pasti tujuannya bersama untuk Indonesia. Kenapa tidak disatukan? Mm-mm, Banyak pihak yang kemudian berkomentar seperti itu. Dari mm-mm. pihak PDIP sendiri kan Mbak Puan juga bahkan mengatakan ya kita lihat saja dalam 1 bulan terakhir ini. Apabila tadi disampaikan oleh Bang Rio, rasa-rasanya tidak mungkin dan pasti dari PDIP maupun dari Gerindra juga punya hitung-hitungan semacam itu begitu ya, Yes. Rio. Mm. Lalu kenapa menurut Bang Rio, mengapa kemudian hal ini masih saja dimunculkan ke publik, masih ada komentar yang kemudian disampaikan, termasuk juga yang lantas muncul adalah soal 2 poros saja dalam Pilpres ini, Bang? Kenapa? Karena menghitung alasan secara formal, secara operasional dari teman-teman PDI mengatakan supaya hemat biaya kan. Nah, Mhm. itu alasan ya itu rasional, operasional menurut saya ya, teknis begitu ya. Tapi lebih kepada alasan strategik bahwa ingin menekan laju pertumbuhan elektabilitas pasangan Amin ya, Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Dan dalam survei yang kami lakukan memang penurunan itu terjadi di sisi Prabowo Subianto. Ya, ketika PKB keluar dari blok koalisi Prabowo, itu kan terasa sekali itu goncangan itu terasa sekali di elektabilitas Prabowo gitu ya. Karena secara teori kalau Prabowo turun, Amin itu akan naik. Gitu Mhm. Nila. Mhm. Ketika Amin turun, Prabowo akan naik. Nah, kenapa demikian? Karena basis elektoralnya itu di wilayah yang sama. Jawa Timur itu bagian Madura dan daerah eh, Tapal Kuda, Jawa Barat, Banten, DKI, Sumatera bersama gitu loh. Nah, dengan penurunan elektabilitas Prabowo, wajar kalau PDIP memberikan proposal, ayo dong gabung dong daripada lu kalah, ya kan? Mhm. Masuk sini nih jadi cawapresnya Ganjar, ya kan? Nah, kalau itu terjadi, misalnya ada penggabungan Ganjar Prabowo melawan Anies Baswedan, data-data survei kami memang menunjukkan ya, ya memang ini powerful sekali inilah. Atau Menang mutlak ya, sebaliknya, Bang Rio ya? iya, iya powerful sekali ya. Atau sebaliknya, Prabowo Ganjar juga sangat powerful begitu. Nah, Kak,
eh, ya tentu Prabowo tidak akan melepaskan itu. PDI pun tidak akan mau melepaskan Ganjar sekedar sebagai calon wakil presiden. Sementara elektabilitas dia tinggi, bahkan melampaui Prabowo, partainya juga tinggi. Ya, secara hitungan matematika kayaknya nggak masuk ya, begitu. Mhm. Ini kalau kita berbicara dua poros, lalu kalau kita membahasnya soal tiga poros, Bang Rio, kan ada Anies Caimin, kemudian Prabowo dengan cawapresnya nanti, Ganjar dengan cawapresnya nanti. Apabila Hmm. berjalan di satu putaran, peluang besarnya yang akan masuk putaran kedua bisa saya katakan adalah Prabowo dan juga Ganjar Pranowo, seperti itu? Saya tidak bisa membaca setelah eh, Anies bersama Muhaimin ya. Hmm? Tapi sebelum itu, sebelum deklarasi itu, datanya menunjukkan demikian. Yang lolos di putaran pertama itu adalah siapa? Ganjar dan Mhm. Prabowo. Tapi kan variabel wapres belum dimasukkan di situ kan. Mhm. Ya, ketika sudah berpasangan dengan Muhaimin, kita belum mengukurnya dengan survei. Baru akan nanti sebelum pendaftaran kita akan turun turun survei lagi begitu. Mhm. Gitu Nela. Masih menunggu siapa cawapres yang kemudian menjadi variabel penguat begitu ya, Bang Rio ya? Persis, Mhm. persis. Misalnya ya, apa namanya Ganjar. Kemarin kan diwacanakan Ganjar sama Ridwan Kamil. Betul. Alasannya rasional. Kenapa? Karena memang Ganjar lemah di Jawa Barat. Nila tahu sendiri Jawa Barat itu kan basis pemilih yang unik ya. Mhm. Eh, Dia kan basisnya basis Anies dan Prabowo gitu ya. Sulit dimasukin dengan tentara-tentara merah ini kan sulit ya. Pasukan merahnya PDI Ganjar kan sulit Mhm. melakukan penetrasi di Jawa Barat. Sebaliknya, pasukannya Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk merebut mengakuisisi Jawa Tengah itu juga sulit. Barisan merah ini sangat sangat kuat begitu. Nah, handicap GP terlihat di Jawa Barat gitu. Nah, ini kan soal strategi ya. Bagaimana kepercayaan diri membangun strategi itu benar-benar diuji sekarang. Lah kok tiba-tiba ada isu penggabungan, ya meskipun ini bukan isu yang baru, tapi menurut saya akan mempermudah proses pilpres, tapi akan menyulitkan masa depan partainya masing-masing, baik Gerindra Oke. maupun PDIP. Begitu. Oke, ini layaknya buah si malakama ya, Bang Rio ya. Mau jauh Iyalah, sulit, mau tidak iya. diambil juga sulit. Justru siapa pasangan Amin itu kan pasangan nothing tulus saya lihat ya. Oh. Iya kan? Udah dari awal udah dibilang sama apa nah hasil-hasil survei kan mereka kan peringkat ketiga terus ya kan. Jadi mereka lebih nating tulus gerak ke sana kemari nating tulus. Justru yang itu yang membuat pertanyaanmu tadi, kenapa isu ini muncul kembali? Karena Mhm. saking nating tulusnya lah mereka itu bisa melakukan penetrasi, menghabisi basis masanya Prabowo Subianto misalnya. Mhm. Seperti itu. Makanya PDI kemudian berpikir ya daripada lu kalah, mending ayo dong gabung sama kita kan. Mhm. Selesai ini satu putaran, hemat biaya. Nah, itu pikiran strategiknya PDI Mhm. hari ini. Tapi kembali ke Prabowo dan Gerindra. Emang mau Gerindra Prabowo ada di kertas suara tapi sebagai cawapres begitu kan. Mhm. Wah Oke. bisa hilang. Baik, Bang Rio, ini kalau basic suara dari Anies dan juga Caimin, katakanlah nanti di periode pertama ini kemudian mereka ada di posisi ketiga dan yang berlanjut adalah Prabowo dan juga Ganjar. Suara Anies dan juga Caimin ini akan masuknya lebih kemana? Ke Prabowo kah mutlak atau seperti apa, Bang Rio? Prabowo, Hmm. Prabowo menurut saya. Prabowo. Karena Di, basis hmm? basis Anies itu kan terkonsentrasi di wilayah yang sama dengan Prabowo Subianto. Jadi gini ya, aku angkat sedikit diskusinya ya. Hmm. Jadi pemilih Anies itu adalah pemilih Prabowo di tahun 2014-2019. Hmm. Ya, ya kalau kategorisasinya secara demografi mereka biasanya kelompok Islam, ya. Bahkan ada yang konservatif gitu ya, Islam kanan gitu ya, ya Melayu, Minang, Aceh, Sunda gitu kan kuat tuh. Ya, kalau kita lihat sejarah politik 55, mereka backgroundnya adalah Masyumi, kira-kira begitulah identifikasinya Hmm. pemilihnya ya, kira-kira Hmm. seperti itu. Nah mereka itu adalah kelompok-kelompok yang
agak sulit bersinergi dengan kelompok nasionalis seperti basisnya PDI kan basis PNI gitu ya. Betul. Kemudian kalau lihat di Jawa Tengah itu kan basis PNI, PKI, Jawa Timur yang menjadi basisnya Ganjar kan juga begitu. Kalau lihat di tahun 55. Nah, kalau pertanyaannya kira-kira kalau dua pasangan apa namanya? Kalau dua pasangan di putaran kedua Ganjar dan Prabowo, ya saya menduga hipotesis Hmm, saya basis suara Anies Baswedan itu akan lari ke Prabowo Subianto begitu. oke. Tetapi misalnya kalau Ganjar lolos, ya kalau kalau lolos sih saya pastikan Ganjar udah lolos ya, sudah lolos duluan karena dia Ah, ceruk pemilihnya itu kan berbeda sendiri dengan Anies hmm, dan Prabowo gitu ya. Tidak bersaing mereka ini. hmm, Nah, tetapi kalau memang yang lolos itu adalah Ganjar dengan Anies Baswedan, maka peluang apa namanya peluang Ganjar untuk menjadi presiden itu kembali terbuka, termasuk peluang Anies kembali terbuka, tergantung nanti penetrasinya ya, hmm, ruang diskusinya. Ini orang karena sebagian pemilih Prabowo itu ada pemilih PDIP loh. hmm. Kemarin kita survei detail itu mereka menjawab saya pemilih PDIP, tapi saya milih Prabowo. Kenapa Pak? Karena saya ikut Pak Jokowi. Oke. Itu nggak sedikit loh itu, beneran. Ah, Katakanlah 30%, 30% secara elektoral itu luar biasa. Kenapa? Karena margin antar kandidat itu tipis, terutama Ganjar dan Prabowo. Begitu, itulah yang menjelaskan kenapa Prabowo begitu Jokowi banget. Kalau Nela turun di kampung-kampung di Jawa atau di Sumatera, itu spanduk bannernya Prabowo dan Jokowi di mana-mana loh. hmm. Iya, memang harus kita akui hari ini PDI dan Gerindra sedang berebut karomahnya Jokowi. Baik, sama-sama masih berebut suara besar yang bisa dimiliki atau endorse besar yang bisa dijatuhkan begitu ya, Bang Rio ya, untuk Heeh. kedua capres ini. Pertanyaan saya selanjutnya, Bang Rio, tadi mengatakan bahwa ini masih besar kemungkinan karena nama cawapresnya belum muncul. Kita bedah satu-satu. Kalau dari sisi Bang Rio sendiri, dari Prabowo terlebih dahulu, cawapres yang potensial yang kemudian bisa membawa kemenangan untuk Prabowo. Sudahkah mengerucut namanya kalau menurut Bang Rio yang paling potensial? Ini Erick Thohir karena selama ini yang disebut Erick Thohir Aha. ya, Erick Thohir ada tambahan Demokrat opsinya nambah untuk menambal kekalahan di Jawa Timur misalnya ya Hmm, Demokrat ada AHY tapi kelemahannya sama-sama tentara ya hmm. begitu. Nah kalau Prabowo kalau menurut saya Prabowo itu tinggal apa kata Jokowi lah. Mau dipasangkan apa sama Jokowi dia ikut aja nanti itu. Karena apa? Teman-teman di Gerindra, Prabowo sendiri merasa memang ampuh ini barang, karomah Jokowi ini ampuh gitu loh. Aha. Iya kan? Karena itu terus dikapitalisasi di level grassroots. Stiker, banner, baliho, APK itu banyak sekali itu. Ini jatahnya Prabowo foto sama Jokowi. Banyak masif itu. Itu mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa Prabowo benar-benar ingin takdim, ingin benar-benar manut bukan ke Kiai ya, tapi manut ke Jokowi untuk cawapresnya begitu. Oke, Gitu kira-kira. namanya adalah Erick Thohir yang berarti bisa saya katakan ya menunggu nanti ya bagaimana Jokowi kemudian memberikan titah siapa yang akan berpasangan dengan Prabowo Subianto seperti itu, Bang Rio. Yes, yes. Kalau Apa kata Jokowi lah. di sisi Ganjar Pranowo kan yang ramai sekarang adalah Ganjar Pranowo kemudian akan berpasangan dengan Ridwan Kamil. Sementara Ridwan Kamil ya sekarang ada di koalisi Prabowo begitu, yang ada di Partai Golkar. Mm-mm. Pilihan Ridwan Kamil itu pilihan yang unik ya. Hmm, Strategis, tapi juga meninggalkan satu handicap. Ya. Strategis karena elektabilitas Ganjar di Jawa Barat itu bisa ditopang ya, bisa ditambal oleh Ridwan Kamil. Tetapi melihat kebiasaan Megawati dan PDIP selama ini selalu bersentuhan. Wakilnya itu dari NU. Ya. hmm, Nah, mendapatkan Jawa Barat tapi juga akan menghilangkan potensi dari NU.
Itu juga satu diskusi yang tidak mudah saya pikir di level elit PDIP begitu ya. Hmm. Harus diuji benar, harus disimulasikan benar gimana mitigasinya di dalam proses politik ini gitu. Atau opsi yang lainnya eh, adalah Sandiaga Uno. Ya, masih ada lah bau-bau NU-nya kan kalau Sandiaga Uno. Mhm. Dan partai pengusungnya ada di dalam koalisi. Kalau Ridwan Kamil kan partainya masih di Prabowo. Tapi kalau Betul. memang benar-benar sama Ridwan Kamil, saya yakin Golkar itu akan ikut Ridwan Kamil ke Ganjar Pranowo nanti. Aha. Tapi ada bahasan Gitu. yang kemudian Golkar bisa dua kaki, Bang Rio. DNA-nya kan memang seperti itu. Oh. Dulu Yusuf Kala ikut Jokowi, tapi Golkar dukung Prabowo kan. Aha. Tapi dalam konteks kali ini, betapa tegasnya PDIP di dalam proses politik ini, kayaknya sih kan jelas itu si Mhm. Puan Maharani mengatakan bahwa nggak mungkin lah AHY sama Golkar kan, sama Ridwan Kamil, karena partainya ada di koalisi lain gitu. Kalau itu menjadi eh, satu value atau satu fatsun yang dijaga sama PDIP, harusnya ambil Ridwan Kamil, kemudian ikutlah Golkar di situ, gitu. Itu Mhm. pun kalau dapat izin dari Jokowi kan. Kalau dapat izin dari Pak Jokowi, ada nama Ih, MD Bang Rio yang kemudian juga belakangan ramai untuk kemudian dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. yes, Mahfud MD saya pikir juga bisa menutupi basis Ganjar di Hmm? Jawa Timur yang belum melampaui 50% ya. Mhm. Karena survei terbaru kami di Jawa Timur, Ganjar baru di angka 40,3%. Belum melampaui 50%. Nah, itu mungkin bisa ditambal dengan hadirnya figur yang cukup kuat, terutama di kalangan orang Madura ya, Mahfud Mhm. MD. Yang kedua, poin pentingnya adalah Mahfud memberikan kepercayaan kepada publik bahwa Mahfud adalah aktor yang dianggap pakar, bersih, punya komitmen pemberantasan korupsi, begitu ya. Saya pikir itu menambal kekuatan Ganjar di sisi wacana, hukum, dan peradilan begitu. Mhm. Bisa jadi itu akan menjadi semacam solusi ya dari sisi elektabilitas, kemudian kecakapan di dunia hukum, kemudian satu hal lagi masih bau NU begitu. Oke. Nah, itu Jadi penting tuh. jadi dari sisi Ganjar Pranowo masih bisa Sandiaga Uno, masih bisa Mahfud MD. Tadi yang Bang Rio sebutkan kalau dari Prabowo Subianto baru Erick Thohir saja. Opsi lain kalau berbicara selain AHY, Bang Rio, ada nama siapa yang kemudian bisa dipasangkan dengan Prabowo Subianto? Gibran, Hmm. Gibran, nah, upaya lagi dilakukan kan? Gak, Masih menunggu kemudian hasil dari gugatan di MK ya, Bang Rio? kalau Gibran benar menjadi calon wakil presidennya Prabowo, maka akan ada perang Baratayuda ya antara Jokowi dan Megawati. Oke. Masih terbuka peluang besar, artinya apabila nanti hasil gugatannya ini menyatakan bisa batas minimal, artinya Gibran masih bisa digeret bersama dengan Prabowo Subianto. Tadi ini the art Uh, of possibility. Apa yang nggak mungkin politik di Indonesia kan? Oke. Saya Mungkin yakin sekali seluruh dan itu ya Nila itu akan menjadi satu pertarungan yang wah ini kalau dalam sepak bola udah big match ya. uh, Big match ini. Kalau bisa dibilang ini bahkan apa itu pertandingan dalam satu kota, derby. Ini luar biasa. Bayangkan, putra mahkota seorang presiden menjadi wakil calon wakil presiden di kubu lawan PDIP. Wah, itu akan luar biasa itu. Sementara bapaknya adalah kader PDIP dan Gibran juga kader PDIP. Melompat pagar, kemudian bersama tetangganya bersaing, berkompetisi, wah itu akan jadi sesuatu. Oke. Menarik. Buat kita-kita ini kan menarik yang begitu-begitu kan. Betul, ini juga menarik Dan juga untuk banyak pihak ya, Bang Rio ya. dan dan
Dan catatannya adalah Gibran ini kan prototipe politisi kader partai milenial ya, Hmm. anak muda, tidak suka dengan formalitas. Lihat aja bagaimana cara Gibran berpakaian selama jadi wali kota, begitu ya. Hmm. Laku politiknya juga tidak terduga, gitu. Jadi ini akan menutupi karakter tuanya Prabowo. Hmm. Saya pikir itu menarik, gitu. Oke, itu jadi satu hal yang menarik nama Gibran yang kemudian masih bisa dipasang Yes. bersama dengan Prabowo Uh, Subianto. Oke, Bang Rio, satu pertanyaan terakhir dari saya. Kalau kita masih membahas soal poros yang mana hanya akan ada dua poros itu tadi. Kan kalau berbicara dua poros dengan alasan tadi budget dan lain sebagainya, kan pasti ada salah satu capres yang kemudian tidak akan berlanjut begitu, namun ada juga penggabungan. Ini kalau dari hitung-hitungan ketidakmungkinan yang mungkin saja persenan kecil masih bisa terjadi, yang bisa mengalah, ini kalau menurut Bang Rio yang paling mungkin, yang masih ada keuntungannya, yang paling bisa mengalah untuk kemudian berpasangan di Prabowo atau Ganjar, ada di siapa, Bang Rio? itu teka-teki itu bagaikan menegakkan kain benang yang basah itu kayaknya ya. Sulit sekali ya, dan saya tetap dalam pandangan Uh-uh. saya itu sulit terwujud. Tapi kalau memang harus terjadi, Mm-mm. agaknya Jokowi akan lebih ke Prabowo Subianto, Prabowo Subianto untuk menjadi presiden dan Ganjar Pranowo yang calon. menjadi calon wakil presidennya. Ya, Baik, terima kasih banyak Bang Rio, diskusi yang menyenangkan sekali. Ini tadi derby siap, dan lain sebagainya, termasuk juga akan siap. ada perang Baradayuda apabila hal semacam ini kemudian bisa terjadi. Tapi sekali lagi ya Bang Rio, namanya dinamik, kita masih sama-sama melihat apa yang nantinya akan terjadi. Karena kalau berkaca dari pemilu tahun lalu, last minute, ini adalah jadi salah satu penentu untuk kemudian cawapres Yes. yang kemudian dipasangkan. Bang Rio, terima kasih banyak atas diskusinya dalam program Tribun News on Focus hari ini. Oke, thank you Nila. Selamat Ya, sore. Tribuners, sekian Tribun News on Focus bersama dengan saya Nila Irdan. Nantikan Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.